Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabit tahirin mukarramin. Amma ba'du. Apa-apa dan ibu-ibu jamaah surau baru Cikaryang Banu Hampu ya Pak. Banu Hampu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, balik kita puji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang telah diagiahkan Allah kepada kita bersama. Baru kita ulang balik memuji Allah Subhanahu wa taala kerana ketika bulan puasa ko Pak Bu, rata-rata banyak orang manggalih onde. Manggalih onde Pak. Batu hari hujan atau hari panas siang hari. De bapa panas hari. Amalam bawa kapai kamar saji, kapai surau hujan hari de baku hujan hari. Manggalih onde banyak orang kini de gara-gara keadaan. Padahal dalam ajaran Islam kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan awak? Sebenarnya rezeki yang dari Allah tu banyak. Salah satu rezeki itu adalah kesehatan yang sampai kepada kita kini. Kemudian salam dan salam kita agiahkan pula kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita bahawa hidup kita di dunia go rata-rata sampai umur 60 tahun kata Nabi. Cik-cik yang kurang, cik-cik yang lebihnya. Ada hidup yang selamanya itu itulah hidup yang di akhirat kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik apa-apa dan ibu sebelum kita kajian, kalau tidak salah tahun dulu, kalau setahun Pak, lama nak. 2023, kinilah tahun 2024 kita bertemu kita. Bersobok. Kalau setahun gitu tu. Lai masih ingat ibu-ibu nama boleh? Siapa? Siapa? Wajahnya ingat ibu? Oh itu. Kita ulang kenalan lihat Pak Bu. Kalau kecil Al-Quran surah An-Nisa ayat pertama pada pertengahan ayat itu kecil Allah menikah. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kita kepada Allah lah kita meminta wal arham dan sambunglah tali silaturahmi kecil Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara menyambung tali silaturahmi itu kita saling kenal mengenal dia. Baik apa-apa ibu kalau dari segi nama. Kalau lupa lihat kita ulang kerana nama buku payah disebut ibu. Pak. Allah barangkali disebut ke jemaah acuk lupa. Kini lah dapat cara mengingatnya leh. Tu kita ulang ke masyarakat lihat apa caranya mengingat nama ustaz kau. Nama ambo Pak Bu Muhammad Khalilur Rahman. Muhammad Khalilur Rahman. Khalilur Rahman. Ya. Le mudah ingat ke Pak? Ya Pak ya. Ayo payah kiranya ada cara mudah mengingat ibu Pak. Ingat arti Muhammad. Ayo tu lah rasul-rasul mudah kita mengingat itu Muhammad. Khalil cik Rahman cik. Kalau Rahman artinya yang maha pengasih. Khalil gua agak payah mengingat itu. Khalil gua dari segi bahasa Arab artinya kekasih Pak Bu. Jadi kalau payah ibu-ibu rasanya mengingat nama bu, ingat serti kekasih ya. Kalau Ustaz Khalil payah menyebut nama ke orang nak Ustaz kekasih ke nak payah no. Tapi dari segi artinya kekasih. Jadi artinya Muhammad Khalilur Rahman, Muhammad kekasih yang maha pengasih. Itu artinya. Alhamdulillah kalau tahun 2023 patang ambo sedang pendidikan S2. Kini alhamdulillah ambo lah selesai pendidikan S2 Magister Hukum Keluarga. Tapi ambo nu keluarga le Pak, Bu. Masih ujang lu. InsyaAllah diusahakan secepatnya bisa berkeluarga. Mudah-mudahan. Kalau asal Pak Bu, ambo asal dari Nagari Rau-Rau, Kecamatan Sengit Harap. Tapi kini bertugas jadi dai pemberdaya Basnas Kabupaten Tanah Datar. Ditampean di Pandisike, Kecamatan 10 Koto. Jadi tidak terlalu keliling gunung mana awak berjalan ya Pak. Kalau di situ kalau tidak salah Ustaz Ujang ya Pak, Ustaz Ujang Firdaus.
Ada pengian gini, nyo dai kan tiok kecamatan ada cik dai di Lataan. Jadi nyo di Lataan agak tersudik gini. Jauh nyo barulang dari lintau jauh dan kalau kapai kamari nyo jauh banalo barulang gini lah kita. Tapi kalau dari segi kisah seujang pernah kamari. Kalau yang tahu Bapak Ibu. Itulah rasanya untuk pengenalan kini Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian seketik lagi. Pertama Pak Bu, kajian kita kalau dari awal Ramadan sampai kini lah banyak lo kajian yang bahagia. Yang hari pertama 4 wasiat takwa menurut Ali bin Abi Thalib. Aku teragak Bapak Ibu mencalik, mungkin bisa dicalik di channel YouTube Ambo Khalil Rahman MH Official. Kini Ambo teragak mengganti judul pertemuan kabar ini go ke-7 atau kabar itu. Yang judulnya atau ceramahnya yang kanam bahagia tentang persoalan menjadi cerdas dengan mengingat kematian. Sebab tu Pak, selepas solat subuh, siap solat subuh go, ambo ada di masyarakat di Pandai Sike, ketika siap solat subuh ada pak cik. Batanyo kapak go, Pak, siap subuh go ngar rencana kerja Pak dai. Tanya itu Pak Bu. Yo zikir solat je balik ke rumah tu. Yo mun itu salah ambo kalau mau ada kini go banyak ba istighfar selai. Banyak berzikir selai. Ambolah kan meninggal tu kecil yang. Dari segi bahasanya tu Pak. Intinya Pak, ketika di siang hari lah hilang semangat untuk bekerja lain. Dek gara-gara mengingat kematian. Itu yang terjadi Pak. Kini rasanya kita ingat kematian tapi kita malah semangat kerja. Ada caranya Pak. Itulah yang akan kita bahas ini. Pertama kalau dikecaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 185. Kecaan Allah Pak Bu. Kullu nafsin za'iqatul maut. Ini panjang tetapi sependek itu mana yang akan kita bahas. Kecaan Allah, setiap yang bernyawa gua akan meninggal coba. Asal yang ada nyawa dalam tubuhnya akan meninggal tu. Termasuk kita sebagai manusia. Kalau hewan, ada nyawa. Kok tumbuhan ada nyawa. Tapi tumbuhan, hewan akan meninggal. Kita sebagai manusia akan meninggal pula. Cuman kalau dari segi pembedanya Pak Bu, manusia meninggal, hewan meninggal beda. Kalau hewan meninggal tiba di hari kiamat besok. Kalau inyo dulu dimakan di orang, waktu di akhirat inyo memakan hewan yang lain. Intinya pas de hewan-hewan tu ketika di akhirat itulah yaumul qisas denya. Maksudnya yaumul qisas go misal ada ungge, ada bilalang. Nah, yang ungge go makan bilalang ketika di akhirat terbalik lain, bilalang makan ungge. Ujung dari itu sadonyo hewan-hewan yang diciptakan Allah go balik menjadi tanah balik. Tapi kalau kita berbeda Pak Bu. Perjalanan awak masih panjang kira lai kecek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dulu sebelum Nabi Muhammad ada banyak orang muda ingat siap meninggal ko siap hidup ko meninggal siap meninggal ko kan mengalih yo. Ndak ada mau mengalih mungkin itu yang terbayang orang dulu. Sehingga diajarkan oleh Nabi Muhammad ada kehidupan selepas kematian. Intinya bahalah siap awak dari ndak ada dulu menjadi ada. Katikulah ada meninggal balik. Siap meninggal bangkit balik. Siap bangkit ujungnya itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang Pak Bu, Allah go kadang heran. Heran Allah Pak Bu. Batu heran bukti Allah go heran dia tahu dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 28. Herannya aku masih ada juga orang-orang kafir di dunia go lagi Allah. Sehingga kata Allah dalam Al-Qur'an kaifa takfuruna billah ba'alulah masih ada orang yang ingkar kepada Allah. Itu bahasa awak. Wa kuntum amwata kata Allah, engkau sebelumnya mati kata Allah. Awak nak ada hidup dari dunia aku dah. Dari nak ada. Fa ahyakum kata Allah. Dari nak ada ambo hidupkan kata Allah. Sehingga kita hidup dari dunia aku. Kemudian kata Allah balik thumma yumitukum, kemudian kita akan dibuat meninggal. Masuk kita ke dalam kubur kata Allah. Thumma yuhyikum la siap meninggal masuk dalam kubur pas hari akhirat kita akan dihidupkan balik. Dan pada ujungnya itu kata Allah adalah thumma ilaihi turja'un, dan kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Jadi kan panjang perjalanan awak lah Pak. Karena kita hidup pertama tu. Saya tu meninggal, saya tu hidup balik. Yang hidup kedua itu ketika di akhirat sadu hidup Pak Bu. Dari Nabi Adam sampai manusia yang paling akhir hidup sadu.
Barakar itu. Katiko hidup sadonyo tu dituang sadonyo karajo dati dunia go. Sehingga kecek Nabi yo hari pada di atas dunia go hari persiapan awak. Kalau ulama Pak Bu, ambo pernah 2 tahun yang lalu sebagai pembina asrama di Pondok Pesantren Al Kausar, maja bahasa Arab. Jadi ada kawan nyo maja mahfuzat. Katiko maja mahfuzat go ambo calik bukunya mau baca stek. Kiranya ko kata-kata dari ulama. Ada kata-kata ulama go Pak Bu, keceknya menika. Man arafa bu'da safari ista'adda kecek. Siapa yang tahu jauhnya perjalanan ini akan bersiap-siap. Contohnya dari kehidupan di dunia go, kita berjalan dari Cingkariang go ke Padang contoh. Kita bawa Honda atau kita bawa auto. Perjalanan awak jauh ke Padang. Kiranya bekal apa sama ibu bensin seliter. Leka sampai rasa ke Padang apa? Lai Ustaz Pak dulu ngecen, lai Ustaz batu kami jalan kaki. Lai Ustaz batu, yo kami tunduk dah tu lai. Itu jadi lai. Tapi ketika kita cari, ketika bekal kita kurang, tak akan sampai kita ke dalam tujuan. Makanya dia dalam kehidupan go, hidup di atas dunia go sebentarnya kecek Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalau dibandingkan di akhirat, sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kita hidup di dunia go 60 tahun Satu banding berah kita hidup di atas dunia go nya. Sabanta kita mempersiapkan untuk apa? Untuk kehidupan yang lama di akhirat kelak nanti. Makanya kecek Nabi Pak Bu, kecek Nabi menika. A'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada kecek Nabi. Karajonlah tentang persoalan dunia go seakan-akan kita hidup selamanya kecek Nabi. Kok kabakarajo semangat dak bakarajo harus semangat kecek Nabi. Dan kecek Nabi lo lihat wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghada. Karajonlah tentang persoalan akhirat seakan-akan kita akan meninggal besok kecek Nabi. Jadi kalau misalnya kita puasa kini, yuk kita puasa sampai meninggal. Kita solat, tapi kita solat go sampai meninggal. Kita naik haji contohnya, naik haji sampai kita meninggal. Tapi Pak Bu, ada cek lain. Kalau kita cari tadi kecek Nabi, yo kalau kerajo dari dunia go kita harus semangat yo. Kita harus ingat kematian yo. Mbak cara kita menyimbangkan itu? Tentu kita praktekkan loh. Mbak kecek Nabi sesudah itulah. Mbak kecek Nabi Pak Bu. Ternyata yang model yang kita ceritakan tadi, kita puasa sampai meninggalnya, solat sampai meninggalnya. Kok misalnya haji sampai meninggal. Tapi kecek Nabi ada yang amalan bekal pahalo ketika awak hidup di dunia go, yang ketika awak meninggal pahalo go masih mengalir kepada awak kecek Nabi. Maka kata Nabi Muhammad SAW, idza matal insan, ketika manusia go meninggal kata Nabi, in qata'a amaluhu, tak putus amal sadoja. Illa min salasah, kecuali dari 3 hal, 3 perkara. Yang paling pertama sekali adalah sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Sedekah go dalam pandangan manusia cie senyepak piti ka piti, sedekah keluarnya. Itu yang terbayang dari orang. Padahal sedekah go artinya umum. Ada sedekah go intinya adalah pemberian kita kepada orang lain, tidak harus berupa pitih. Makanya sedekah secara umum ada sedekah dalam bentuk non harta, tidak berupa harta, ada sedekah bentuknya harta. Kalau sedekah tidak berupa harta, contohnya Pak Bu, kecek Nabi Muhammad SAW, tabassumika fi wajhi akhika sedekah kecek Nabi. Senyum engkau kepada saudaramu sedekah tu mas. Atau ketika sedekah itu tidak berbentuk fitih. Tapi kalau sedekah itu berbentuk fitih, sedekah namanya cek lain, infak namanya cek lain. Sehingga kalau infak itu khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, masalul ladzina yunfiqu amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti seincik biji, kata Allah. Ambatat sab'a sanabila, dari seincik biji tadi tubuh menjadi 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dari 7 tadi menjadi 100. Jadi cie gitu agiahkan 700 paling kurang balik awak kecek Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang 700 itu tu ndak pitih dah Pak, tapi kebaikan.
Itu dalam persoalan sedekah. Kalau sedekah go Pak Bu, baik itu harta atau indak kita agiahkan ke orang, tapi sedekah go adalah sedekah jariah, makanya ketika awak meninggal, pahalanya tetap mengalir ke awak. Kok misalnya dulu kita sedang membangun surau iko, ayo bisalah kita sedekah semen. Kok lah siap surau go dibangun, ba aja dilepak. Ba aja kita go sedekah leh. Kini sedekah go banyak bentuknya leh. Kalau kisah Pak Bu, tahun kapatang ambo tugas di Kecamatan Tanjung Baru. Ada kasus cek Pak. Ba kasusnya Bu, mereka ada anak inyo sekolah. Kirunya menunggak banyak uang SPP, orang tua nak membayar dah, nak bisa membayar. Stres pengananya bunuh diri ya Pak Bu. Gara-gara Pak uang sekolah nak do, biaya untuk sekolah nak do. Itu yang terbayang. Ujung-ujungnya bunuh diri. Ada kasusnya bersebut cek. Dek gara-gara apa biaya sekolah nak do. Pertanyaan cek Pak Bu, kalau ada orang sekolah payah idiknya kita bantu pendidikannya, dia bantuan masalah pendidikan, bisa tak diniakan sebagai sedekah jariah? Bisa. Sehingga bah nyo ambil pendidikan tu, adik gara-gara pendidikan tu nyo ekonominya bisa naik, bisa dek gara-gara pendidikan tu yang kepalanya bisa berisi, bisa nyo mempraktekkan ilmunya bisa, yang terjadi. Kita hidup dari dunia ko, kas ketika meninggal, pas ketika meninggal, yang ilmu yang bermanfaat sedekah yang kita agiahkan tadi bisa dipakai pahalanya ketika kita meninggal besok. Jadi sedekah pun tak hanya lah siap membangun masjid alai anak dosa-dosa lagi sedekah alai. Tidak, masih banyak sedekah yang kita bantu, tujuannya adalah untuk persiapan kita sebelum meninggal. Sedekah kok Pak Bu, contoh dari segi piti. Ba cara awak bisa mendapatkan piti kalau ndak bekerja awak? Makanya kita bekerja. Dek gara-gara itu makanya kita persiapkan hidup dari dunia go. Ba contohnya kok bekerja awak ya semangat awak bekerja. Ada orang mengatakan yo harta go ndak dibawa mati, ya ndak dibawa mati, tapi ada caranya membuat harta go bisa dibawa mati. Ba caranya itulah ba sedekah tadi. Tapi kadang ada yang salah Pak Bu. Balik yang salah orang gini. Inyo akan meninggal Pak. Kiranya buat wasiat. Sadonyo haratonya nyo wakafkan ke orang. Akhiru anaknya nak do tinggal agak salah dah. Boleh lah nak begitu Pak. Anda boleh lah. Kata Allah, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khaufu alaihim. Takutlah meninggalkan anak keturunan yang lemah je. Kita deh yo rumah lah 2 tingkek 3 tingkek, piti lah banyak berlimpah. Apa soal akan meninggal? Ayo catat lo. Dicatatkan sado harta kita sumbangkan kepada orang lain. Alhasil anak do kita giat lah leh. Itu ndak lo boleh dalam ajaran Islam ni. Bah kita harus takut lo meninggalkan keturunan yang ndak kuat. Keturunan awak lama siapa tu ayu kita harus takut lo dalam ajaran Islam ndak boleh begitu. Sehingganya ada harta gogo untuk kita infakkan, ada harta gogo untuk kita nafkahkan kepada anak dan isteri-isteri kita. Makanya semangat kita harus bekerja ketika hidup di dunia guandanya. Ketika kita semangat, kita semangatnya Pak Bu. Ada sahabat Nabi kiranya Pak. Kiranya mereka tadi loh, 2 Jumat lagi gol. 2 Jumat lagi meninggal lagi. Tapi kata Nabi hilang semangatnya dalam bekerja siap tu. Kata Nabi ada kurma di tangannya tu tanam kata Nabi. Ndak ana inyo yang kamambiak, tetapi ketika ditanam tadi itu tumbuhnya anak cucunya diniatkan sebagai sedekah, dimakan dek anak cucunya, dimakan dek tetangganya, dimakan dek orang sekeliling rumahnya, bisa diniatkan sebagai ibadah sedekah ketika inyo lah meninggal besok. Makanya semangat kerja tu kata Nabi. Lah kan meninggal bisa semangat kerja kata Nabi. Itulah salah satu penyebabnya membuat kita semangat, yaitu dengan adanya pahala yang tak putih-putih tadi. Itu sedekah jariah. Yang kedua kata Nabi Muhammad SAW, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Cara ilmu yang bermanfaat ke Pak Bu, yuk kita harus pertama sekali menuntut ilmu dulu. Lah dapat kita ilmu tu, kita praktekkan ilmu tu, itulah ilmu yang bermanfaat tadi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala ilmu yang bermanfaat, bahwa ilmu koko sangat dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang awak misal di negara awak secara umum,
penghargaan guru-guru terhadap ilmu pengetahuan agak banyak kurangnya kini Pak. Contoh lah banyak mau pergi ke sekolah sekolah tu pergi di gara-gara dai tu pergi sosialisasi, kenalan sama masyarakat, kenalan sama guru, plus awak pernah menjadi guru 1 tahun. Dicoliak dirasukan aduh cik madrasah sanawiyah swasta. Gajinya selama 3 bulan 100,000. 3 bulan 100,000 Pak. Nyokecen dia guru tadi itu. Ambo kini dek gara-gara lu ada kerja oleh lah ada dapat kerjaan lebih baik, mungkin ambo tinggal jadi guru gini boleh. Pindah ambo ke tempat lain. Itu di tempat ambo yang dulu. Ada guru yang mengecewakan itu. Alhasil dari itu Pak Bu, kalau kita bandingkan daerah awak, negara awak sama negara yang lain, contohlah kita merdeka tahun 1945. Sampai kini negara kita masih negara yang berkembang baru. Serentak sama negara kita, negara Indonesia go, aduh Jepang namanya. Jepang tu serentak lu pas masa itu dibom dek Hiroshima, Nagasaki dek sekutu waktu itu. Hancur sado. Yang daerahnya Hiroshima, daerahnya Nagasaki hilang sado. Tapi kalau tahun kini rancak ada daerah tu boleh. Rancak. Negaranya maju tak? Maju. Kok bisa berbeda orang tu pada orang awak? Orang awak lah sama ibaratnya membangun dari masa dulu sampai kini. Yang kita masih berkembang yo, yang orang tu lah maju. Kiranya Pak Bu, orang tu bisa maju dek gara-gara pas lah siap dibom tadi itu tu yang ditanya bara dak itu dah. Dak ditanya tentang bara ameh yang tak kubur, dak itu yang ditanya pertama kali dah. Bara auto yang tak kubur, dak itu yang ditanya pertama kali dah. Tapi yang ditanya siap yang guru-guru yang masih selamat itu ditanya pertama kali Pak. Karena penghargaannya terhadap ilmu pengetahuan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala lebih menghargai ilmu pengetahuan lain. Dengan adanya ilmu pengetahuan, dengan adanya ilmu agama, kita praktekkan, kita amalkan, itu adalah pahala awak ketika meninggal besok. Bermanfaat ilmu yang kita agiahkan ke orang, bermanfaat ilmu yang kita praktekkan pas kita lah meninggal besok, pahala itu tu masih terus mengalir sampai awak lah meninggal benar. Makanya ilmu yang bermanfaat tu kecek Nabi itu yo berpengaruh benar. Kita harapkan mudah-mudahan di pemahaman kita jangan sampai kita hilangkan lo yang namanya ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga kecek Nabi Muhammad SAW, waladun saleh yad'u lahu, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Maksudnya tu, orang tua mendidik anak, ketika anak berhasil dididik, dia doakan orang tuanya, bisa pahalanya mengalir kepada kedua orang tuanya. Tapi itulah masalah pada masa kini Pak. Masalah kini, contoh yang orang tuanya tak bisa untuk mendidik anaknya lain, alhasil nyerahkan kepada pondok pesantren atau nyerahkan ke guru untuk pergi sekolah. Tak nak ke pondok pesantren, ke SMA, SMK, yang lain-lain sebagainya lah. Ketika dididik dari gurunya, menangi anak gue pulang. Pas menangi, dia gara-gara salah anak tu, orang tuanya nyobela anaknya. Alhasil gurunya yang disalahkan. Aduh tak terjadi gini. Seminggu sebelum puasa petang kejadian Bu. Itu di Kabupaten Agam, ada cik pondok pesantren yang kepala sekolah kira kawan ambo benar. Payang bawa ke situ, nyogia tahu kisahnya. Kisahnya Pak. Yang anak tadi gogola 3 hari baturi-turi madah. Madahnya gogo nak mau pergi sekolah dah. Dari asrama tadinya suruh pergi sekolah, lai keluarnya dari asrama, tapi nak tibanya di lokal dah. Hari pertama tahu dia kepala sekolahnya suruh togak di tiang bendera. Suruh hormat. Tak jauh berubah. Hari kedua inyo lah balik. Disuruh togak, disuruh baca Quran. Mudah-mudahan insaf lahnya dia gara-gara baca Quran tadi gua. Kira hari ketiga indak je lah. Pas hari ketiga kain indak gua Pak Bu, yang terjadi lah. Ditapuknya ikunya. Ikunya ditapuk dia ustaz tadi. Madak aja kan ditapuk ikunya. Dek gara-gara sakit hati ke ustaz tadi, nyokaduan ke orang tuanya. Mak, Pak, ambo dicakik, ambo diantan ke dindiang aja, ambo didongkak ada ustaz guys. Tahu nggak kata-kata itu tu yang orang tua tadi nyelaporkan ke wartawan, kira wartawan go ada hubungan karib kerabat lo jenyok.
Yang wartawan tadi pai ke pondok tadi. Nyo kecen, kami viralkan iko je. Ustaz tadi kami ngecen kisah sebenar nak itu do je. Kami tak perlu mendengar dari ustaz dah. Cukup dari anak tadi lah tu je. Itu yang terjadi pada masa kini, Pak. Sehingga beritanya entahlah dicabut entah baalah kini kau. Tak tahu dah, tapi aku pernah membaca beritanya rekaman orang tuanya sama yang sama wartawan tadi. Inyo peras ustaz tadi 70 juta. Ada juga rekamannya dalam begini. Banyak peras Pak, kalau kita supaya nak niu ustaz gogo viral katanya, atau supaya ustaz tak masuk penjara katanya kan. Kalau di tempat yang lain membayar 70 juta ustaz. Itu gitu. Lah siap anaknya diraku, anaknya perangnya mencingkah, amalahnya minta lebih dari 70 juta. Padahal anak-anak dua bapak. Itu yang terjadi itu. Sehingga ustaz gogo pai bersobok di kadai sama yang pun tadi nyopon itu nyobok orang badang-gadang. Aduh di rekamannya itu terang ada bu. Kecil orang badang-gadang tadi Pak. Ustaz kalau misalnya kami tumbuh ustaz sih kan, kami bayar 15 juta sudah. Alai ni ustaz nak, akan nak ni ustaz dah. Aman itulah kami. Sehingga ditahan ustaz tu tak bisa ustaz tu keluar kecuali kalau lah menando tangani 70 juta tadi. Itu yang terjadi pada masa itu. Seminggu sebelum puasa kok. Terasa ada yang terjadi. Ternyata lah dari tahun ke 4 tahun 2 tahun yang lalu ambo sebagai guru terasa lo dah awak itu awak tak pernah menangani anak, kiranya anak go mengadu ke orang tuanya ditangani di Ustaz Khalil saja. Padahal kecen sia orang tua nyebut itu sabunlah jambo saja. Tak lo mau tolong sebut jawab dah. Yang awak pernah menghukum santri pernah saja. Bah tu nyuruh pusap, ambo nyuruh pusap tu. Nyuruh kalau misalnya lah barik mana hukumannya ambo betak, yo ambo betak tu. Tapi tak pernah ambo mentangan doh. Adik kecil mentangan kepada orang tua dah ngacik dari anak saja. Itu yang terjadi masalahnya pada masa kini Pak. Siatu ambo kecil ke pimpinan, sabui ambo sia orang tuanya biarlah bersebut sama ambo. Akhirnya orang tua tadi ndak lo mau ngicik jawab. Disuruh abana bersebut, ndak pernah ambo memandangani apa, ndak lo mau bersebut jawab dah Pak. Tapi yang gogo ketika anaknya salah malah anaknya yang dibela. Padahal mendidik anak go dalam ajaran Islam pahalanya sangat gadang. Berhasil kita mendidik anak, pas kita meninggal pahala anak yang mendoakan orang tuanya tadi mengalir kepada orang tuanya. Sehingga kita harapkan tak bisa kita mendidik anak, kita serahkan kepada guru. Ayo kita serahkanlah kepada guru tadi. Yang kita harapkan banyak Pak Bu. Meninggal kita bisa yang akan menyolatkan awak, yang akan menyelenggarakan jenazah awak, yo anak awak yang kita harapkan awak. Pas meninggal baalah rasanya anak awak mano-mano saja mencari awak tak bujua. Orang lain yang mengurus awak. Anak awak menangi-nangi saja. Orang lain yang mendoakan awak, bah rasanya lepak bu. Makanya perlu hidup dari dunia gogo, yo persiapannya salah satu persiapannya ketika kita lah punya anak, kita didik anak tu. Tak bisa kita mendidik anak, kita serahkan kepada guru untuk mendidik anak tu. Tujuannya apa? Yo tujuannya pahala go mengalir ketika kita meninggal besok. Itu yang kita harapkan benar. Mudah-mudahan dek gara-gara pemahaman yang ada tadi, contoh praktek yang ada tadi, tak terjadi pula. Kalau kata Nabi Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kata Nabi Muhammad. Setiap dari kita go pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang kita pimpin. Kiranya tak bisa kita mendidik anak Ustaz. Yo kerja banyak aja. Ambo sadar dan tahu lo anak ambo gugu adalah ambo sebagai pemimpinnya. Ambo yang akan dimintai pertanggungjawaban ketika dia akhirat kelak nanti. Kecek orang tua tadi. Apa caranya? Kita serahkan kepada guru. Lah siap kita serahkan. Tujuan pertama sekali ketika di akhirat besok ditanya, yo lai kita didik anak tu. Ambo yo nak bisa mendidik anak, tapi lah ambo serahkan kepada guru. Niatnya supaya guru-guru bisa mendidik anak dengan baik. Ayolah diserahkan Allah. Yang payahnya apa kalau model yang tadi kejadiannya? Apanya misalnya yang pahala ibadah solatnya lah banyak, pahala puasanya lah banyak puluh. Pas di akhirat lah kan masuk sarugo. Tiba anaknya di belakang. Kira dia gara-gara perangai pendidikannya kanai dari awal, anak tadi mencingkak perangai. Allah akan masuk ke dalam neraka. Pas akan masuk dalam neraka ditanya oleh malaikat, "Apa akan masuk dalam neraka?"
Yang ambo tak pernah dididik dari orang tua doh. Pernah dulu dimasukkan dari orang tua ke dalam pondok pesantren, ambo madah. Dek gara-gara ambo madah tadi, orang tua tetap membela kemadahan ambo je. Alhasil bah orang tua mendukung ambo berbuat dak elok je. Mau orang tua tadi atuhnya ke masuk ke dalam surga je. Pailah diimbau orang tua tadi. Kau anak awak ndak? Yo. Anak awak tadi kok bako ndak awak didik? Yo balai je. Bako dibela anak tadi yo balai je. Ndak dapat jawabannya. Itu je jawabnya. Yo balai je. Apalah kawan ni anak tadi. Aturan pahala kita banyak, dek gara-gara tanggung jawab awak ado, ndak kita selesaikan, ujung-ujungnya kita kawani anak kita ke dalam neraka. Jangan sampai begitu gitu hendaknya. Ustaz, kita lah bau usaha Ustaz. Kita didik anak gua tapi anak gua tetap ada. Itulah wallahu alam leh. Di situlah bisa kita menjawab pertanyaan malaikat tadi. Iyo nak awak gua iyo je. Bako bisanya madah. Ambo ajaknya pergi ke masjid. Lambo ajaknya pailah ke pondok pesantren, pailah ke sekolah itu supaya menjadi anak yang berguna. Akhirnya madahnya lambo ajak bananya. Lah lapeh tanggung jawab awak ketika kita lah berusaha sebaik mungkin. Tapi ketika kita nak ada usaha, dari tadi usahanya anak madah, anak yang dibela. Itulah yang menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Kita harapkan jangan sampai itu kita Bapak Ibu. Yang hendaknya, yo kok misalnya gak kurang-kurang pahala contoh kecil orang gini. Tapi ketika kita meninggal besok, ada anak yang mendoakan awak. Pahala terus mengalir. Anak gugu berbakti lo kepada orang tuanya, menjadi anak yang ahli surga pula. Kita sedang hilang pangana ketika di hari kiamat. Matahari sejangka di atas kepala sedang hilang pangana gara-gara pahala dia. Ambo tu ketek dulu ya kat mana-mana aje. Lah godang mana-mana pula kini ambo baru kesadar. Tapi anak ambo didik sebaik mungkin. Kecil anak tadi ambo pas lah masuk surga kecil anak kan. Mau orang tua ambo nak nampak dah. Hanya cari orang tuanya ketika orang tuanya lah sedang hilang pangana di akhirat nanti. Makanya kita harapkan mendidik anak go perlu bana pada masa kini. Masalahnya sedang banyak masa kini. Kita harapkan mudah-mudahan yang masalah mereka tadi itu ndak tak praktekkan pula di daerah kita. Mudah-mudahan tak sampai begitu Pak Bu. Tapi itu yang terjadi. Mudah-mudahan yang kok misalnya orang tadi itu tak dengar kajian gini, mudah-mudahan insaf. Mudah-mudahannya insaf, mudah-mudahannya kembali kepada jalan yang benar. Tapi itulah dalam ajaran Islam kita bisa menjadi cerdas dengan mengingat kematian. Ba'atu kita bisa berusaha sebaik mungkin dari dunia, tujuannya untuk mempersiapkan bekal untuk di akhirat kelak nanti. Kok bakar raja boleh semangat bakar raja boleh. Carilah piti sebanyak-banyaknya. Kita sedekahkan supaya piti yang kita cari kita bawa sampai mati. Piti yang kita cari itu tu kita tuntut lo ilmu supaya ilmu yang kita dapat itu untuk menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pahala lo ketika awak meninggal besok. Piti yang kita cari itu kita nafkahkan kepada anak cucu kita. Tujuannya supaya anak cucu awak mendoakan awak ketika meninggal besok. Alhasil pas meninggal pahala puasa putih, pahala solat putih, tak ada pahala solat leh. Tapi pahala dari yang tiga tadi terus mengalir kepada awak. Sehingga hari kiamat hari besok pahala awak sampai hari kiamat itu tetap mengalir. Pas di hari akhirat ia berserak pahala awak jadi. Paslah itu yang terjadi, rahmat Allah datang kepada kita, kita mudah masuk ke dalam syurga. Itulah Bapak Ibu sebagai kesimpulan pada pertemuan kita adalah pertama sekali 3 amalan yang tak putih-putih, itulah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Kita mengingat kematian bukan berarti kita akan hilang semangat untuk bakar raja dari dunia. Tidak. Kita malah semakin semangat. Karena kita nak tahu bila kita meninggal. Semangat kita bakar raja jadinya. Dek gara-gara itu kita bakar raja semangat. Kita mempersiapkan akhirat semangat pula. Sebelum kita sudahi rasanya Bapak Ibu, ada tak yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu rasanya? Pak Bu? Ya. Kalau pendidikan umum tak sekolah agama, sebenarnya kalau kita lihat Pak Bu, pendidikan umum tu sebenarnya asalnya dari agama. Contoh kedokteran. Kedokteran Bu Pak Bu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 26.
Kata Allah tu, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udah, kata Allah. Allah tu tak malu menciptakan yang ketek meskipun cek nyamuk aja. Ilmu umum tu asal dasar dari ilmu agama, saudara ibu pak. Makanya kalau ilmu umum pai wak ke SMA, pai ke situ nyo suruh jadi dokter, nyo suruh jadi itu, aduh nak pahala kalau kita niatkan pahala. Aduh. Karena kedokteran tu kalau kita pelajari ilmunya pak bu dari agama Islam awalnya. Ibnu Sina contohnya. Atu bapak kedokteran istilah ada orang awak ini. Inyo bisa ilmu bedah go dapat dia. Dari mana ilmu bedah tadi? Dari ayat Al-Quran bu, yang ayat ambo baca tadi. Dari nyamuk sajunya, sapendek ayat tadi tu nya. Dak full ayat 26 surah Al-Baqarah tadi lah. Sapendek ayat tu tadinya, Allah nak malu menciptakan nyamuk kecek Allah. Atu bahasa awak diteliti di Ibnu Sina. Ayo ba nyamuk go cek. Kira nyamuk go pas nyo masuk darah, tabangnya keluar balik, ndak du darah yang keluar. Awak cek jarum pentul so kita cucuk kamari. Kan ketek lo dari ujung nyamuk lah itu. Keluar darah. Akhiru dek gara-gara Ibnu Sina meneliti nyamuk cek berdasarkan cek ayat tadi, ayo dapat ilmu bedah keluar pada masa kini. Ternyata ilmu kedokteran, ilmu-ilmu umum pada dasarnya ada dalil-dalil ayat Al-Qurannya. Boleh tak kita surah untuk beraja? Boleh. Surah lah bu beraja untuk ilmu umum, ilmu agama dan lain-lain sebagainya. Tujuan pertama sekalinya untuk menegakkan tali agama Allah. Tetapi yang dasar tetap kita ingatkan bu. Contoh yang dasar kok dalam persoalan agama, solat jangan sampai lupa. Dalam persoalan mendidik misalnya kita ke meninggal besok, you tahu cara penyelenggaraan jenazah ko jangan sampai lupa dia. Karena ilmu agama tu dasar dari segala ilmu. Jadi itulah jawabannya. Boleh saudara. Ada saudara pak? Lah. Kalau patang ada yang mendadak ibu tanya, Ustaz, ada orang je. Ba orang gogo, inyo ba ada mogo. Ndak pernah solat, ndak pernah puasa. Rezeki melimpah Ustaz. Ba tu nyo le tahu Tuhannya Allah je. Tahu Tuhannya Allah, tahu sampai meminta kepada Allah, tapi ndak pernah taat perintah Allah deh. Ndak pernah solat tapi piti banyak aje. Ada kerja baam itu Ustaz, iri nak ibu iyo je. Dia kata itu, ambo meniko lah taat solat lah payah beribadah payah yo hidup Ada kerja itu, akhirnya mau kejar, bu sebenarnya ibu tetap je tenang. Batu tenang tu tak perlu kita camir deh. Yang mana itu tadi itu, yang kagalak pertama sekali iblis. Iblis galaknya pak, bu. Batu iblis, mana itu perang iblis dulu kira aja. Iblis go tahu Tuhannya Allah. Nyo meminta kepada Allah, nyo minta hidup sampai hari kiamat, dikabulkan lo oleh Allah. Tapi cik perangai iblis nyo ndak mau taat perintah Allah. Itu saja. Cik iblis asa perangai wak mah cik. Tuhan sama-sama tahu Allah, yang tempat minta sama-sama tahu kepada Allah cik. Dikabulkan sama-sama dikabulkan oleh Allah, tetapi awak ndak mau taat perintah Allah, asam perangai wak mah. Tetapi samona perangai iblis tetap bahagia. Batu bahagia pak bu. Pas masuk awak ke dalam neraka sama iblis, ambo lebih senang gitu iblis. Batu ambo pernah ke surga. Angku tak pernah masuk surga dah kecik iblis. Maka dalam persoalan tadi ada orang dikabulkan doanya, tapi nya tak pernah solat dah. Ajan sampai kita iri pula. Karena beda kita ciknya, kita taat dalam beribadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah kami meminta dan kepada engkaulah kami menyembah dan kepada engkaulah kami meminta. Menyembah kepada Allah itu artinya kita taat perintah Allah. Itulah beda kita sama iblis. Jadi kalau misalnya nak mau taat banyak rezekinya, anda perlu kita heran. Itulah Bapak Ibu, lapas 32 8. Agak lebih setiap biasa ambo 30 minit ambo kajiannya. Jadi terlebih dan kurang ambo mohon maaf. Itulah kesimpulan kita bahwa mari kita menjadi cerdas dengan mengingat kematian. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.